Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang mana kita semua senantiasa meminta pertolongan atas segala perkara dunia kita maupun perkara agama kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku Nabi dan Rasul termulia. Beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salawat serta salam tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam hari yang berbahagia ini insya Allah kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab ringkas yang mengandung, yang mengumpulkan hadis-hadis. Ada sekitar 40-an hadis, yang mana hadis-hadis tersebut merangkum segala pembahasan yang ada di agama Islam. Dan hadis-hadis ini sangat cocok untuk dipelajari dan dihafal oleh para penuntut ilmu pemula, yang mana hadis-hadis ini sangatlah simpel dan mudah difahami oleh orang-orang yang mempelajarinya. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan hadis nomor 26 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, seperti biasa kita baca terlebih dahulu matan hadis ke-26 ini ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yaitu Syekh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-haditsus sadis wal ishrun, hadis ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah.
setiap persendian dari tubuh manusia itu wajib untuk diberikan sedekah. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams, yang mana hal tersebut harus dilakukan setiap hari. Setiap hari di mana matahari terbit pada hari tersebut. Ta'dilu baina tsnaini shadaqah. Engkau mendamaikan, engkau berbuat adil kepada dua orang yang sedang bersengketa, itu merupakan salah satu bentuk sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau menolong seseorang yang sedang berada di atas tunggangannya, di atas kendaraannya. Kemudian engkau mengangkutnya, membawanya atau mengangkat untuknya barang-barang orang tersebut, membantunya dengan cara mengangkatkan barang-barang orang tersebut, yang mana hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan ucapan yang baik, perkataan yang baik, itu juga salah satu bentuk sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah, dan setiap langkah kaki yang engkau langkahkan untuk menuju salat, menuju ke masjid dalam rangka melaksanakan salat, itu pun terhitung sebagai sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah, dan engkau menyingkirkan segala gangguan yang ada di jalanan juga merupakan bentuk dari yang namanya sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ke-26 ini merupakan lanjutan dari hadis sebelumnya, yaitu hadis ke-25 yang telah kita bahas di pertemuan kemarin, yang mana kedua hadis ini datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahas mengenai berbagai macam jenis kebaikan. Karena kaedahnya telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf, setiap perkara kebajikan, itu merupakan sedekah. Di hadis ke-25 kemarin, tatkala ada sebagian sahabat yang bertanya, datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka meminta berbagai amalan untuk dapat menyaingi orang-orang kaya di antara mereka. Masih ingat? Jadi ada sebagian sahabat yang fakir meminta kepada Rasulullah SAW untuk memberikan beberapa amalan agar mereka mampu menyaingi orang-orang kaya di antara mereka. Di antaranya Rasulullah SAW menyarankan mereka untuk mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Yang mana hal-hal tersebut merupakan salah satu bentuk sedekah. Karena kita sudah jelaskan kemarin, yang namanya sedekah itu tidak mesti dengan menggunakan harta. Karena ada sedekah, ada jenis sedekah yang
non harta, tidak mesti menggunakan harta, di antaranya tadi berzikir dan lain sebagainya. Kemudian di hadis ke-26 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan. Yang mana nikmat sehat ini banyak sekali manusia yang tertipu dengan nikmat tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'matani." Ada dua nikmat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Yang mana banyak sekali manusia yang tertipu, terlalaikan dengan dua nikmat ini. Apa saja nikmat tersebut? Yang pertama adalah as-sihhah, nikmat kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, yaitu nikmat waktu luang. Dan Rasulullah SAW ingin mengajarkan kita bahwasanya kita harus bersyukur di setiap harinya atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari nikmat kesehatan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian yang ada di tubuh manusia, ya, itu wajib untuk kita berikan sedekah. Satu sendi, satu sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Dan hal tersebut berulang setiap harinya. Setiap matahari masih, selama matahari masih terbit dari mana? Ya, dari tempat ia terbit. Ya. Maka wajib kita untuk menyedekahkan, mengeluarkan sedekah di setiap persendian kita. Dan di salah satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, lil insani 360 mifsalan. Manusia memiliki sekitar 360 sendi kata Rasulullah SAW. Fa'alaihi an yatasaddaqu ala kulli mifsalin minhu bisadaqah. Maka wajib bagi orang tersebut untuk mengeluarkan setiap harinya, ya, satu sedekah untuk satu sendi. Jadi setiap manusia memiliki 360 sendi. Maka kita dituntut untuk bersedekah sebanyak persendian jumlah sendi yang kita punya dalam tubuh kita. Yang berarti kita harus untuk mengeluarkan paling tidak minimal sekitar 360 sedekah setiap harinya. Dan ini setiap hari, Pak. Bukan setiap bulan atau setiap tahun. Maka coba dihitung berapa banyak umur kita, sudah berapa tahun umur yang kita lewati semenjak kita mencapai usia balik. Ada yang mungkin sudah melewati 10 tahun. Ada yang mungkin adik-adik di sini justru baru balik, ya. Maka dari semenjak kita balik, kita sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya untuk bersedekah setiap harinya, mewakili jumlah sendi yang ada di tubuh kita. Minimal 360 kali kita bersedekah. Dan yang namanya sedekah tadi tidak mesti dengan harta. Bisa dengan berzikir, bisa dengan berbuat baik kepada orang lain. Karena setiap amal perbuatan kebajikan, kaidahnya tadi, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap amal kebajikan, amal kebaikan itu merupakan sedekah.
Dan di hadis ini kenapa tadi saya sebutkan Rasulullah SAW ingin kita untuk bersyukur atas nikmat sehat. Karena setiap harinya alhamdulillah sampai saat ini mungkin kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap sendi yang ada di tubuh kita masih kita gunakan dengan baik. Di mana ada di sebagian tempat ada orang-orang yang kita kenal yang mungkin saja pada saat ini tubuhnya sedang sakit. Yang mana, Pak, jika satu sendi saja tidak bisa digerakkan, bisa jadi karena mungkin terkilir atau mungkin karena asam urat. Apalagi yang mungkin sudah berumur merasakan yang namanya asam urat. Satu sendi saja susah digerakkannya karena asam urat, karena terkilir. Itu sungguh sangat menyiksa seluruh tubuh kita. Bagaimana jika seluruh sendi kita tidak bisa bergerak? Wal'iyadzubillah, atau dalam kata lain kita stroke dan lain sebagainya. Maka bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat ini kepada kita semua hingga saat ini dalam hanya cuma-cuma gratis. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta imbalan sepeser pun dari kita semua. Makanya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersedekah mewakili jumlah sendi yang ada di tubuh kita setiap harinya, yang berarti minimal sekitar 360 kali. Kemudian tubuh kita ini telah dirancang sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi seperti sekarang dengan desain terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita memiliki ratusan sendi dalam tubuh kita, ini berarti bahwasanya inilah rupa hasil ciptaan terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam rupa yang paling bagus, rupa terbaik. Makanya ada sebuah cerita, Pak. Ada seorang suami yang berkata kepada istrinya bahwasanya jika seandainya bulan lebih indah daripada engkau, jika seandainya bulan ini lebih indah daripada kamu wahai istriku, maka niscaya kamu akan saya talak. Kemudian istrinya bertanya kepada ulama yang ada pada zaman tersebut, bagaimana dengan hal ini? Apakah talak suami saya sudah jatuh kepada saya atau belum? Kemudian dikatakan oleh ulama tersebut bahwasanya talak tersebut belum jatuh. Karena kenapa? Karena engkau lebih indah daripada bulan. Karena setiap manusia adalah makhluk terindah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi di surat At-Tin, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam rupa yang paling indah, rupa yang paling bagus, paling baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat lain, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Katakanlah bahwasanya ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian
Dan juga ialah yang telah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Namun sedikit di antara kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu, menyempurnakan rupamu, dan yang telah membuat engkau seimbang, berjalan memiliki dua kaki, dua tangan, dua mata, dan lain sebagainya. Semua yang ada dalam tubuh kita, semuanya adalah hasil ciptaan terbaik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajib untuk kita, wajib atas kita untuk bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dari nikmatnya yang agung ini. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang namanya nikmat sehat ini tidak diragukan lagi merupakan nikmat yang sangat besar, yang sangat agung. Dan bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadih, wa indahu qutu yaumihi ka'annama hizat lahud dunya wa ma fiha." Barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan ia merasakan aman, tentram, dan alhamdulillah saat ini negara kita masih bisa merasakan yang namanya nikmat keamanan, di saat mungkin di beberapa negara di belahan dunia saat ini sedang kacau dengan yang namanya perperangan dan lain sebagainya. Kita masih diberikan nikmat aman, sentosa, tentram. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bangun di pagi hari, ia merasakan yang namanya nikmat keamanan, mu'afan fi jasadih, ia juga merasakan yang namanya nikmat sehat, tubuhnya sehat, tidak merasakan sakit sedikit pun. Indahu qutu yaumihi, dan ia juga memiliki makanan untuk harinya itu, ya. Hanya hari itu saja, kata Rasulullah SAW, jika ia memiliki makanan yang mencukupi dirinya dan juga keluarganya pada hari itu, maka apa kata Rasulullah SAW? Faka'annama hizat lahud dunya wa ma fiha. Maka seakan-akan seluruh kenikmatan dunia dan juga apa yang ada di dalamnya telah diberikan, telah dikumpulkan untuk orang tersebut. Maka bersyukurlah para jamaah sekalian. Mari kita bersyukur jika seandainya kita masih bangun di pagi hari dalam keadaan aman, sehat, dan masih memiliki sesuatu yang bisa kita makan untuk hari tersebut. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah kita melihat orang lain punya kemewahan, kemegahan, dan lain sebagainya. Hanya memiliki makanan yang mencukupi kebutuhan kita di hari ini saja, maka seakan-akan kita sebagai orang yang memiliki seluruh kenikmatan dunia dan juga apa yang ada di dalamnya. Kita masih bisa hidup sampai saat ini karena berkat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Ia berikan kepada kita. Maka wajib atas kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ta'dilu baina tsnaini shadaqah. Engkau berbuat adil kepada dua orang, itu merupakan salah satu bentuk sedekah. Yang mana tatkala seandainya ada dua orang yang sedang bertikai, jika kita mengetahui si A atau salah satu dari keduanya memang berada di atas kebenaran,
maka wajib bagi kita untuk mengatakan bahwasanya si A ini benar, sedangkan Anda, si B, Anda salah. Anda harus melaksanakan kewajiban Anda atas si A, menunaikan hak Anda kepada si A. Maka pada saat ini, tatkala kita menghukumi dua orang ini dengan kebenaran, maka kita telah berbuat sedekah. Namun jika seandainya kita tidak tahu di antara kedua orang ini yang mana yang benar, siapa di antara dua orang ini yang berada di pihak kebenaran, maka boleh bagi kita untuk melakukan yang namanya as-sulh, yaitu mendamaikan keduanya. Tapi sebaliknya, kalau kita tahu bahwasanya si A ini benar, ia mengaku bahwasanya ia dizolimi oleh si B, dan kita tahu bahwasanya pengakuan tersebut benar, maka kita tidak boleh mendamaikan dua orang tersebut. Yaudah, kalian damai aja deh, ya, minta maaf aja. Jangan. Yang harus kita lakukan adalah kita menyuruh si B untuk meminta maaf kepada si A karena ia telah menzolimi si A. Kita harus melakukan hal tersebut. Jika seandainya kita tidak tahu kebenaran ada di pihak siapa, baru kita mendamaikan. Itu yang seharusnya kita lakukan. Kalau kita nggak tahu yang mana yang benar, si A atau si B, maka udah lewat jalan tengah, yaitu jalan perdamaian, mendamaikan dua belah pihak. Dan hal ini dihitung sebagai sedekah, kata Rasulullah SAW, karena kita telah membantu kedua orang sahabat kita ini, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa tu'inur rajula fi dabbatihi, dan engkau menolong seseorang di atas tunggangannya, fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Jika seandainya ada seseorang yang mana orang tersebut sedang tidak menunggangi atau mengendarai sebuah kendaraan, misalnya di jalanan, ya, kita sedang membawa kendaraan, entah itu motor atau mobil, kemudian kita melewati ada seseorang yang kita tahu bahwasanya orang ini sangatlah membutuhkan tumpangan, karena ia mungkin terlihat keletihan sedang berjalan misalnya, maka tawarilah tumpangan untuk orang tersebut. Atau tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau jika seandainya kita melihat saudara kita sedang membawa barang yang banyak, maka kita bisa menawarkan diri kita untuk membantunya mengangkat barang-barang yang ia bawa. Dan kedua hal ini dihitung sedekah, kata Rasulullah SAW, karena ini merupakan sebuah amal kebajikan, membantu saudaranya yang kesusahan, dan ini termasuk sedekah, kata Rasulullah SAW. Kemudian wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan ucapan yang baik, perkataan yang baik itu juga merupakan sedekah. Dan perkataan yang baik banyak macamnya, jamaah. Bisa dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan lain sebagainya. Itu pun terhitung sebagai sedekah. Atau kita berkata jujur, itu pun juga terhitung sebagai sedekah, dan lain sebagainya dari berbagai macam perkataan-perkataan baik yang keluar dari lisan seorang mukmin. Karena sejatinya seorang mukmin adalah man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi,
yaitu orang muslim itu adalah orang-orang yang mana orang muslim lainnya itu selamat dari keburukan lisan dan juga tangannya. Ia senantiasa menjaga lisannya dan juga menjaga tangannya untuk tidak menyakiti saudaranya. Dan semua ini terhitung sebagai sedekah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah kaki yang engkau langkahkan menuju sholat, itu juga merupakan salah satu bentuk sedekah. Semakin banyak kita melangkahkan kaki kita untuk menjalankan sholat, maka sebanyak itu pula kita dihapuskan dosa-dosa kita, dan sebanyak itu pula kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah, bukan berarti tatkala kita mengetahui bahwasanya yang namanya memperbanyak melangkahkan kaki ketika menuju masjid, itu merupakan sebuah sedekah. Bukan berarti kita berjalan sedikit-sedikit, sedikit, bukan. Atau kita berjalan terlalu over, terlalu panjang. Jangan. Cukup berjalan sewajarnya saja, sebagaimana kita berjalan seperti biasanya. Itulah nanti yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosa kita dihapuskan dan juga pahala kita, derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir Rasulullah SAW bersabda, wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Dan engkau menghilangkan atau mengambil gangguan yang ada di jalanan, itu juga merupakan salah satu bentuk sedekah. Tatkala kita melihat di saat kita sedang berjalan, ada mungkin yang namanya ada paku atau ranting pohon atau duri, yang mana hal-hal tersebut bisa jadi dapat mencelakakan saudara kita yang lewat. Maka selaku seorang mukmin yang baik, sudah seharusnya kita untuk menyingkirkan yang namanya adza tadi, gangguan-gangguan yang ada di jalanan tadi. Karena hal tersebut salah satu bentuk di antara bentuk sedekah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70-an cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Tingkatan tertinggi dari keimanan adalah mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan tingkatan paling rendah dari tingkat keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan, dari jalan kaum muslimin. Ya. Berarti yang namanya menyingkirkan gangguan itu merupakan salah satu bentuk keimanan dan salah satu bentuk sedekah yang bisa kita lakukan setiap harinya. Ya. Dan jamaah sekalian, Rasulullah SAW di hadis ke-25 dan hadis ini ke-26 memberikan banyak solusi, banyak alternatif untuk kita untuk dapat melaksanakan yang namanya berbagai macam sedekah. Maka tidak usah kita risau, tidak usah kita bingung tatkala kita diperintahkan untuk bersedekah setiap harinya sebanyak jumlah sendi tubuh kita yang ada di dalam tubuh kita, sebanyak kurang lebih paling minimal 360 kali. Tidak usah bingung, karena banyak jalan untuk kita bersedekah. Bisa itu dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali zikir, setiap kali kita mengucapkan la ilaha illallah atau subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar dan lain sebagainya,
maka itu terhitung sebagai sekali kita sedekah. Maka bagaimana kita berzikir setiap sholat 33 kali, mengucapkan Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, Subhanallah 33 kali, itu pun terhitung sudah 100 kali kita bersedekah. Belum lagi ditambah dengan zikir pagi petang dan lain sebagainya. Insya Allah cukup setiap harinya kita bersedekah minimal 360 kali. Atau bisa dengan cara kita melaksanakan sholat duha, yang mana sholat duha ini kata Rasulullah SAW sudah mewakili sebanyak sedekah sebanyak jumlah persendian yang ada di dalam tubuh kita dengan hanya melakukan sholat duha dan lain sebagainya. Banyak alternatif cara kita untuk bersedekah setiap harinya yang telah disodorkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian mungkin yang terakhir, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ana ingin menjelaskan mengenai yang namanya bersyukur. Tatkala kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangatlah baik kepada kita, Ia telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang tidak dapat kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka ketahuilah bahwasanya bersyukur itu bisa kita lakukan dengan 3 hal. Yang pertama, tentu saja dengan hati kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Dengan berbagai macam cara. Yang pertama, kita mengakui bahwasanya nikmat yang ada di diri kita saat ini itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui dalam hati kita bahwasanya seluruh nikmat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini dapat menghilangkan yang namanya sifat ujub daripada yang ada dalam diri manusia. Tatkala kita mengakui bahwasanya semua nikmat itu datang dari Allah, maka kita pada saat itu kita menghilangkan sifat ujub dari tubuh kita, dari diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidaklah nikmat itu datang melainkan ia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dengan cara mengakui bahwasanya nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dengan cara kita mengakui bahwasanya sejatinya kita tidak berhak memperoleh nikmat tersebut. Karena kita merasa bahwasanya kita setiap harinya masih melakukan yang namanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita tidak pantas untuk memperoleh nikmat ini. Hal ini dapat menjauhkan kita dari yang namanya sifat-sifat yang ada pada Qarun. Karena Qarun seakan-akan ia mengatakan bahwasanya saya pantas untuk memperoleh nikmat harta kekayaan ini, kata Qarun. Karena memang saya memiliki banyak ilmu. Sudah sepantasnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada saya, kata Qarun. Ia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala azab ia karena sifat sombongnya tadi. Maka kita harus memiliki yang namanya bersyukur, karena kita mengakui bahwasanya kita memang masih sering kali berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan kita tidak pantas untuk diberikan nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namun kita tetap bersyukur. Kita tetap bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih berbaik, masih melaksanakan atau melakukan hal yang baik kepada kita. Ya. Dengan cara memberikan nikmat yang banyak kepada kita hingga detik ini ya. Kemudian jamaah sekalian, bersyukur yang kedua bisa menggunakan yang namanya lisan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan lisan kita dengan cara memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dan segala macam bentuk pujian yang lainnya. Kita juga bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan lisan kita dengan cara menisbatkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan bahwasanya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala Sulaiman alaihi salam ia didatangkan kepadanya singgasana Bilqis hanya dalam waktu kurang dari kedipan matanya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Hal ini, nikmat ini merupakan keutamaan yang datang dari Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani aashkuru am akfur. Ia ingin mengujiku apakah aku dapat bersyukur atau aku dapat sebaliknya berkufur, melakukan kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Nabi Sulaiman saja menyandarkan, menisbatkan nikmat yang ada, yang datang kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus demikian, menisbatkan nikmat yang datang kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan anggota badan kita, yaitu dengan cara diantaranya adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bisa melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, dengan cara tidak menggunakan nikmat-nikmat ini untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kullu ni'matin la tuqarribu ilallahi fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak dapat mendekatkan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya nikmat tersebut adalah baliyah, yaitu bencana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kenal bersama ada yang namanya istilah istidraj, yaitu penangguhan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak mengapa tatkala wajar saja kita melihat ada orang-orang kafir, orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia masih diberikan nikmat sehat, bahkan ia menjadi orang yang kaya, nikmat kekayaan masih ia rasakan. Maka tidak perlu risau jamaah sekalian. Ketahuilah bahwasanya nikmat yang ada pada orang tersebut itu merupakan istidraj, penangguhan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang dapat ana sampaikan di malam hari yang berbahagia ini. Jika antum semua ingin penjelasan yang lebih rinci mengenai hadis ke-26 ini, bisa dibuka kitab-kitab para ulama. Bahkan ada berbagai atau ada di antara ustadz-ustadz kita yang telah menerjemahkan syarah hadis arba'in ini ke dalam bahasa Indonesia. Banyak PDF-nya ada, di bukunya juga ada, bisa dicari di toko-toko buku terdekat ya. Karena mungkin apa yang Anda jelaskan di sini hanya intisari yang Anda peroleh dari berbagai macam kitab dan juga dari video-video kajian yang Anda dengar. Namun mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan
di setiap harinya. Ya. Taib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimati min kulli dzamb. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.